Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Yunita Anissa dengan NIM 1914040020 dari jurusan Tadris Matematika A PP 19. Oke, pada video kali ini saya bertujuan untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit yang mana diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk kepada pembahasan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang relasi rekursif. Nah, relasi rekursif ini untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk bilangan bulat non-negatif N. Oke, kita masuk kepada contoh yang pertama. Misalkan AN barisan yang memenuhi relasi rekursif. AN sama dengan AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. Nah, untuk N besar sama dari 2. Lalu misalkan A0-nya itu 3 dan A1-nya itu 5. Tentukan A2 dan A3-nya. Oke, kita jawab. Karena tadi A2-nya itu kita dapati dari A1 dikurang A0, maka A2-nya itu adalah bernilai 2. Sedangkan untuk A3-nya dengan mencari A2 dikurang A1, maka nilai A3-nya bernilai -3. Nah, kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu untuk bilangan bulat non-negatif N. Apakah barisan AN sama dengan 3N, AN sama dengan 2 pangkat N, dan AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 2 AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. Nah, kita jawab. Untuk yang pertama yaitu AN sama dengan 3N ya. Nah, untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2 AN kurang 1 dikurang AN kurang 2, maka AN sama dengan 2 dikali dengan 3 dikurungkan dengan N kurang 1 dikurang dengan 3 dalam kurung atau dikali dengan N dikurang 2. Nah, untuk hasil AN sama dengan 3N. Nah, maka AN sama dengan 3N merupakan solusi bagi relasi rekursi yang ada di soal tadi, yaitu AN sama dengan 2 AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. Nah, untuk AN sama dengan 3N udah dapat nih. Lanjut yang kedua, yaitu dimisalkan dengan AN sama dengan 2 pangkat N. Nah, untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2 AN kurang 1 dikurang AN kurang 2, AN sama dengan 2 dikali 2 pangkat EN dikurang 1 dikurang 2 pangkat N kurang 2, maka AN sama dengan 2 pangkat N dikurang 2 pangkat N kurang 2. Untuk AN sama dengan 2 pangkat N dikali 1 dikurang 1/4 sama dengan 2N, 2 pangkat N. Nah, untuk 3/4 tidak sama dengan 2N. Maka AN merupakan bukan dari solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. Nah, untuk yang tiga, yaitu kita misalkan dengan AN dikurang 5 sesuai dengan perintah soal tadi. Untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2 AN kurang 1 dikurang AN kurang 2, AN sama dengan 2 dikali 5 dikurang 5. Nah, untuk AN sama dengan 5, maka AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 2 AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. Nah, cukup jelas ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada catatan bahwa kondisi awal jika A0-nya itu akan menentukan nanti untuk suku-suku pada barisan berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk contoh yang ketiga masih sama. Bisa teman-teman lihat dari layar HP teman-teman atau monitor teman-teman.
Nah, kita lanjut untuk jenis-jenis relasi. Definisi: suatu relasi rekursif linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 ditambah CK AN kurang K. Nah, dengan C1, C2, dan seterusnya sampai CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Oke, kita masuk kepada jenis-jenis rekursif. Nah, perhatikan tabel yang ada di monitor teman-teman, bisa kita saksikan bersama-sama. Nah, lanjut, kita masuk kepada cara menentukan relasi rekursif linear dengan koefisien konstan. Nah, kita masuk kepada contoh soal supaya lebih jelas ya. Di sini contohnya yaitu tentukan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan AN kurang 1 ditambah 2 AN kurang 2 dengan A0 nya itu 2 dan A1 nya itu 7. Nah, langkah yang pertama untuk menjawab soal ini, yang pertama kita tentukan bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursi, yaitu AN sama dengan AN kurang 1 ditambah 2 AN kurang 2. Langkah yang kedua, kita pindahkan semua suku ke ruas kiri, yaitu AN kurang 1 dikurang 2 AN kurang 2 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu karena relasi di atas memiliki derajat 2, maka bentuk polinomial derajat 2 yang bersesuaian dengan masing-masing suku dari relasi tersebut. Perhatikan untuk setiap koefisien dan tanda setiap sukunya. AN kurang 1 dikurang 2 AN kurang 2 sama dengan 0, maka dapatlah R pangkat 2 dikurang R dikurang 2 R pangkat 0 sama dengan 0. Dan hasilnya R pangkat 2 dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Oke, langkah yang keempat dari persamaan tersebut disebut sebagai persamaan karakteristik dan memiliki dua akar yang berbeda, yaitu R1 2 dan R2 nya 1 min 1, dan ini disebut sebagai akar-akar karakteristik. Nah, untuk bentuk solusi umum dari relasi rekursi yang memiliki dua akar yang berbeda adalah AN sama dengan C1 dikali R1N ditambah C2 dikali N R1N. Nah, sehingga dapatlah bentuk solusi umum dari relasi rekursi di atas adalah AN sama dengan C1 dikali 3 pangkat N ditambah C2 dikali N dikalikan 3 dipangkatkan N. Nah, untuk C1 C2 nya itu adalah bilangan real. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, itu tentang poset. Nah, definisi suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan pansial ordering relation jika ia bersifat relatif, antisimetrik, dan transitif. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada beberapa poin penting terpapat di monitor teman-teman, bisa kita lihat dan teman-teman baca. Nah, kita lanjutkan kepada contoh soal. Nah, di sini diketahui himpunan plus atau tambah adalah himpunan bilangan bulat positif. Relasi kurang sama atau kecil sama adalah sebuah partial order pada plus atau tambah. Hal ini berlaku pula untuk relasi besar sama. Jawab, bila AB ada di dalam N, maka A kecil sama dengan B. Karena setiap bilangan bulat sama dengan dirinya sendiri. Nah, ini maka disebut dengan relatif atau memantul. Dan karena A kecil dari B dan BA kecuali A sama dengan B, maka disebut dengan antisimetris. Dan jika A kecil sama dengan B dan B kecil sama dengan C, maka A kecil sama dengan C. Dan ini disebut dengan transitif atau menghantar.
Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita dapat simpulkan untuk tanda operasi himpunan sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup itu ada tanda seperti V ya, V ke bawah, V ke atas, V kebalik ya. Kalau V kebalik itu namanya mid, kalau misalnya V biasa itu dinamakan dengan join. Nah, dibaca join ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada pengertian dari AB dan AB. Ada 4 pengertian dan di sini kita bisa lihat sama-sama dan kita sama membacanya. Diperhatikan di monitor teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu aljabar boolean. Nah, definisi. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan kali, tambah dan kali, dan sebuah operator biner. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Maka tuple dapat kita lihatkan di dalam kurung ini B, tambah kali, 0,1. Ini disebut sebagai aljabar boolean. Jika untuk setiap A, B, C itu B, maka berlaku untuk aksioma berikut. Yang pertama, identitas. A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Yang kedua, komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan A kali B. Yang ketiga, distributif. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan dijabarkan jadinya seperti ini, A kali B ditambah A kali C. Untuk yang kedua, A ditambah B kali C masih sama dengan yang di atas, polanya sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Nah, untuk yang keempat yaitu komplement. Untuk setiap A dan itu terhadap elemen unik A, sehingga kita dapat bahwa A ditambah A absen sama dengan 1, A dikali A absen sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ke aljabar boolean 2 yaitu nilai. Nah, ada poin-poin penting di sini yang kita dapatkan. B itu himpunan B sama dengan 0,1. Selanjutnya operator biner itu tambah dan kali, atau operator unit itu tanda petik. Nah, kaidah untuk operator biner dan operator unitnya bisa kita lihat pada tabel yang telah ada di layar. Dan untuk selanjutnya itu keempat, aksioma di atas terpenuhi. Oke, lanjut kepada kesan soal. Ya, untuk ekspresi boolean kita bisa sama-sama menyaksikan di sini, bisa dibaca teman-teman. Dan untuk contoh yang pertama tentang aljabar boolean ini, 01 AB di A tambah BA kali B, A dikali B tambah C, A kali B absen ditambah A kali B dikali C absen ditambah B absen dan sebagainya. Ini contoh dari aljabar boolean. Oke, kita masuk kepada hukum-hukum dari aljabar boolean. Nah, untuk hukum aljabar boolean ini udah ada ketetapannya ya. Nah, bisa dilihat juga pada tabel yang sudah saya sajikan. Ada 11 hukum dari hukum aljabar boolean ini. Oke, kita lanjutkan. Pada contoh yang kedua, yaitu buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut A ditambah A absen B sama dengan A tambah B, dan A dikali dengan A absen ditambah B sama dengan AB adalah benar. Nah, kita masuk kepada penyelesaiannya. Pertama, kita bikin dulu tabel sesuai dengan bentuk soal tadi. Nah, sudah dapat kita paparkan seperti ini. Langkah yang kedua, kita tentukan AB itu hukumnya apa. Nah, selanjutnya pada fungsi boolean ini tadi udah selesai ya, kita bahas kepada
contoh yang kedua. Nah, beberapa contoh dari fungsi boolean itu adalah fx sama dengan x, x, y sama dengan x absen, y ditambah y absen, x y absen ditambah y absen. Untuk y sama dengan y x absen dikali dengan y absen. Nah, sampai seterusnya. Oke, kita lanjut kepada contoh. Nah, udah bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, ini contoh dari fungsi boolean. Oke, kita lanjutkan. Pada aljabar boolean ini ada dua macam bentuk kanoniknya. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali yaitu SOP, sedangkan yang kedua perkalian dari hasil jumlah yaitu POS. Nah, ada dua juga fungsinya. Ini dapat kita lihat kalau untuk SOP itu fungsi f, x, y, z sama dengan x absen, y absen z ditambah x, y absen, z absen ditambah x, y, z dikatakan dalam bentuk SOP tadi. Dan untuk bentuk POS yaitu fungsi g x, y, z sama dengan x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y absen ditambah z dikali dengan x ditambah y absen ditambah z absen dikali dengan y x absen ditambah y ditambah z absen dikali x absen ditambah y absen ditambah z. Nah, oke. Kita lanjut kepada contoh dari fungsi ini. Nah, pada soal nyatakan fungsi boolean f, x, y, z dan x ditambah y absen z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, untuk SOP-nya yang pertama kita jawab lengkapi dulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. Ya, dapat kita lihat di sini. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Kita dapati hasilnya yaitu S sama dengan 1, 4, 5, 6, 7. Dan sementara untuk POS-nya sama juga dilengkapi terlebih dahulu literalnya agar mendapatkan jumlah yang sama. Nah, untuk M0, M2 dan M3-nya yaitu 0, 2, 3. Oke, kita lanjutkan. Yaitu tentang materi gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner yaitu angka 1 dan angka 0 dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Di sini ada 7 macam jenis dari gerbang logika. Yang pertama, gerbang ANDN. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner maka bernilai 1. Dan untuk yang logikanya bernilai 1. Dan yang kedua, gerbang OR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah biner, maka berlogika 0. Yang ketiga yaitu gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan nilai inputnya. Yang keempat, gerbang NAND. Apabila
semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah biner berlogika 1, maka untuk output akan berlogika 0. Kita lanjutkan. Selanjutnya itu gerbang NOR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Yang keenam, gerbang XOR. Apabila input berbeda, contoh input A1, input B0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika inputnya adalah sama, maka output akan berlogika 0. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu untuk ketujuh, gerbang XNOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika inputnya adalah sama, maka output akan berlogika 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya untuk simbol dan tabel kebenaran untuk gerbang logika dari yang ketujuh tadi. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang telah saya sajikan. Untuk yang pertama, simbol AN seperti ini, tabelnya juga seperti ini. Gerbang 2 yaitu OR, simbolnya dan tabelnya sudah saya sajikan, bisa teman-teman lihat. 3 dan 4 pun sudah. Nah, yang kelima dan juga yang keenam sama seperti ini, bisa teman-teman lihat dan diperhatikan. Yang terakhir yaitu gerbang untuk XNOR. Nah, kita lihat di sini untuk simbol dan tabel kebenarannya sudah juga ya. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf dalam penyampaian. Selanjutnya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya.